Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin yang belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Loki, 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 makin rumit, makin gerah, makin asyik. Minggu lalu di episode kedua, akhirnya terungkap siapa sosok misterius di balik jubah tersebut. Ya, dia adalah varian Loki. Ah, yakin bang dia varian? Ya inilah yang masih jadi perdebatan. Ada yang menganggap wanita tersebut adalah Lady Loki atau Loki dengan tubuh wanita dan gak sedikit juga yang bilang itu adalah Enchantress. Cuma di episode ketiga ini ada banyak clue yang bisa kita temui. Di antaranya terungkap Hunter C20 adalah manusia bumi. Kedua, sosok wanita misterius tersebut adalah Sylvie. Ketiga, Sylvie adalah anak adopsi seperti Loki, namun ia tidak punya memori tentang orang tuanya. Keempat, Loki dan Sylvie terjebak di sebuah planet bernama Lamentis 1, planet di ujung Kree Space, dan masih banyak lagi. Mari kita ulas semuanya. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia Spotlight Loki episode 3. Don't call me variant, because that's not who I am anymore. I'm Sylvie now. Sebelum dibahas semuanya, punten buat abang, kakak, mas, mbak yang ku sayangi. Kalau dirasa ada yang kurang dari video breakdown ini, tambahin aja di kolom komentar. Jangan pakai urat. Sayang loh tenaganya, marah-marah mulu. Oke? Loki episode 3. Ya, diawali percakapan antara Sylvie dan Hunter C20. Ya, kita sebut aja ya, peran yang dibawakan Sofia Di Martino ini adalah Sylvie. Biar aman aja. Baru scene awal kita sudah disuguhkan Easter egg di mana Sylvie dan Hunter C20 berada di sebuah cafe or something. Ternyata Sylvie menggunakan kekuatannya untuk masuk ke memori ingatan Hunter C20. Dan benar saja, Hunter C20 tampak leluasa. Ia bahkan mengenali tempat tersebut, makanan yang ia pesan, sampai minuman yang diteguknya. Sesuatu yang agak janggal, karena bagaimana bisa seorang prajurit TVA tahu hal-hal yang adanya cuma di bumi, bukan di TVA atau bahkan planet lain. Ini terlalu manusia untuk seorang prajurit TVA, yang sempat diceritakan kalau mereka adalah ciptaan dari Timekeepers. Nah, di sini tampak Sylvie mencoba mengorek informasi dari Hunter C20. Salah satunya tentang berapa orang yang menjaga Timekeepers. Pelan-pelan, Sylvie tidak mengatakan ada berapa orang Timekeepers, tapi ada berapa penjaga yang menjaga Timekeepers. Sedikit menjelaskan kalau keterlibatan Sylvie di serial Loki ini karena ada satu tujuan, yaitu untuk para penjaga waktu. Entah untuk apakah itu dan sekrusial apa Sylvie berusaha mengulik lebih dalam tentang TVA dan terutama Timekeepers. Well, dari scene awal ini, teori sederhanaku, villain utama serial Loki ini mungkin saja adalah TVA dan Timekeepers. Lanjut ke scene berikutnya. Scene ini melanjutkan episode 2 minggu lalu. Sylvie ternyata pergi ke TVA, sama halnya seperti Loki varian L1130. Sylvie pun tidak bisa menggunakan magic powernya di sini, dan sampai akhirnya ia bertemu kembali dengan Loki yang emang ngikutin dia sejak dari Rosgard. Ada satu dialog yang cukup sedikit menarik, pas di adegan fighting Loki dan Sylvie di depan lift. Ya, sepertinya Sylvie berencana menemui Timekeepers di sini. Oke, Loki juga sempat bilang bahwa dia pun berencana menemui Timekeepers. Asumsiku, diangkat Loki sebagai analis TVA dan dengan misinya mencari sosok misterius yang ternyata itu adalah Sylvie. Dengan kata lain, ketika nantinya Sylvie ini tertangkap, dengan begitu Loki akan berhadapan dengan para penjaga waktu. Dan mungkin sebagai pengampunan, entahkah nantinya ketika semua varian Loki tertangkap dan hanya Loki varian L1130 yang akan dibiarkan menempati dirinya sebagai Loki satu-satunya. Ya, seperti halnya tayangan animasi yang sempat dijelaskan Miss Minute di episode pertama serial Loki ini. Kita lompat ke scene berikutnya, Loki dan Sylvie yang akhirnya berhasil kabur dari Renslayer dan terdampar di sebuah tempat bernama Lamentis 1, tepatnya di tahun 2077. Lamentis adalah tempat di ujung atau dunia luar di angkasanya Kree. Oke, episode ketiga ini emang lebih banyak dihabiskan dialog intimate antara Loki dan Sylvie. Ya, ini yang menariknya, begitu banyak informasi yang bisa kita dapat. Pertama, di salah satu dialog antara mereka, Sylvie menegaskan, "Jangan panggil aku varian. Loki bukan diriku lagi.
Dan jangan panggil itu. Aku sekarang Sylvie. Iya, maksudnya dia, bukan aku. Yang di pikiranku cuma satu. Scene mengacu pada origin story Lady Loki, di mana sejak tragedi Ragnarok sampai akhirnya Asgard baru pun bangkit, dan di momen tersebut Loki akhirnya bertransformasi sebagai seorang perempuan dan perannya sebagai Lady Loki, not Loki, dan itu pun terus berlanjut. Apakah ini cukup memberatkan kalau Sylvie adalah Loki, alias Lady Loki, dan bukan Enchantress yang seperti dirumorkan banyak orang? Kita lihat saja nanti. Tapi kalau ditanya pendapat pribadiku sejauh ini, besar rasanya kalau itu adalah Loki. Kita beralih ke scene berikutnya. Setibanya Loki dan Sylvie di sebuah kereta yang mengantarkan mereka ke bahtera yang akan menyelamatkan orang-orang Lamentis. Kembali dipenuhi percakapan intimate antara mereka berdua, dan kali ini mengarah ke hal yang sedikit sensitif tentang memori keluarga. Ya, Loki yang tengil tetaplah Loki yang menikmati kasih sayang. Dengan lantang dan terbuka ia menceritakan Frigga, ibu angkatnya, ke Sylvie. Hal menarik ketika Sylvie mengatakan ia pun adalah anak adopsi, seperti Loki. Namun sayangnya, ia hampir tidak mengenali siapa ibunya. Mari kita tarik kesimpulan. Jika Sylvie berkata demikian, kalaulah sebelumnya Sylvie sempat mengatakan ke Loki untuk tidak menyebutkan varian or even itu Loki, dan kita pun akhirnya berasumsi, ya, Sylvie benar adalah Loki, alias Lady Loki. Sementara kalau menggarisbawahi pernyataan Sylvie bahwa dia adalah anak adopsi dan dia bahkan tidak tahu siapa orang tua angkatnya tersebut, ini malah memberatkan ke origin story-nya Amora di Enchantress, alias Sylvie. Di mana dalam komik Marvel, Sylvie diceritakan sebagai manusia biasa yang tinggal di sebuah tempat di Asgard. Cuma orang tuanya tidak diketahui siapa dan kemana. Kemudian ketika Loki bertanya, dari mana Sylvie bisa menguasai kekuatan sihir tersebut? Dan jawabannya ia belajar sendiri. Oke, ini pun jelas mengarah ke origin story-nya Enchantress, di mana sebelum akhirnya ia mendapatkan kekuatan, ia pernah belajar kayak di sebuah sekolah magic gitulah di Asgard. Dan sayangnya, karena ketidakpatuhannya, karena ketidakdisiplinannya, ia pun akhirnya dikeluarkan dari sana. Cuma Sylvie akhirnya diam-diam mencuri ilmu sihir yang belum sempat dipelajarinya. Ini sejalan dengan statement Sylvie di episode 3 ini. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Masih di scene kereta dan terlihat Loki sedang bernyanyi dengan orang-orang di dalam gerbong kereta tersebut. Sylvie menyadari Loki tengah menggunakan pakaiannya semula. Dia tidak menggunakan seragamnya. Di tengah kecemasan Sylvie, ada seorang pria sepertinya menatap serius ke arah Loki dan Sylvie. Teoriku, pria tersebut adalah Om Fat, tokoh Marvel Comics yang diceritakan sebagai salah satu pendeta Pema yang dibentuk oleh Quasar dan Moondragon di dunia luar Lamentis. Sekarang kita beralih ke scene berikutnya. Ini yang paling serius ya. Di tengah percakapan panjang antara Loki dan Sylvie, ketika Sylvie menjelaskan ke Loki bahwa prajurit yang ia culik ke Rosgard adalah manusia biasa. Yang dimaksud adalah Hunter C-20. Oke, ia mengatakan manusia biasa, bukanlah ciptaan penjaga waktu atau timekeepers. Lanjut, Sylvie juga menegaskan, mereka adalah varian sama seperti kita. Kita. Mampus loh. Untuk ketiga kalinya Sylvie mengeluarkan statement yang berubah mulai dari dia bukan varian dan kali ini ia kembali mengatakan seperti kita. Iya, seperti Loki dan Sylvie adalah seorang varian. Oke, itu mungkin akan terjawab di episode berikutnya ya. Cuma yang akhirnya tersadari olehku, kalau apa yang diceritakan ke Loki tentang mereka yang bekerja di TVA adalah hasil ciptaan Timekeepers, ternyata bukan, justru mereka adalah manusia biasa, tepatnya manusia bumi. Bisa saja ini bukan cuma Hunter C-20, mungkin saja termasuk Renslayer, Hunter B-15, Cassie, atau bahkan Mobius. Makanya pas di episode kedua di scene awal, majalah Jetski dan bayangan Mobius tentang olahraga air tersebut itu didasari dari sisa ingatannya sebagai manusia. Ya, cukup jelas sejauh ini, villain yang kita anggap adalah Sylvie ternyata bukan, melainkan TVA, dan khususnya Timekeepers. Oke, kita beralih ke scene berikutnya ketika Loki dan Sylvie hendak mencapai bahtera. Namun pada akhirnya gagal. Ini sama seperti yang diucapkan Sylvie sebelumnya, bahwa bahtera tersebut tidak pernah berangkat sama sekali karena hancur. Dan itu terjadi. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang sempat bertanya, jika Sylvie tahu persis itu semua akan terjadi dan bahkan ia pun sudah sedemikian pahamnya dengan kiamat yang akan berlangsung di Lamentis tersebut, kenapa Sylvie tetap pergi ke bahtera itu? Meski dengan rencana bahwa akan membajak bahtera tersebut dan pergi menghindari tabrakan bulan. Bahkan Loki yang kali ini bekerja dengan TVA pun mengetahui kiamat tetap akan terjadi dan tidak bisa dielakkan.
Karena semua itu sudah terdata oleh TVA dan mustahil rasanya membuat Bahtera yang sudah seharusnya hancur dan dengan cara Loki dan Sylvie akhirnya berhasil pergi dengan selamat dari kiamat mematikan tersebut. Yes, melihat dari sikap Loki dan Sylvie yang hampir sama, persis banget, malah balik lagi ke teoriku sebelumnya kalau tidak ada yang namanya Enchantress di sini. Karena di antara keduanya secara nggak langsung memperlihatkan watak yang hampir mirip, yaitu adalah Loki. Dan yang terakhir yang kutemui dari end credit, terlihat tumpukan berkas yang memperlihatkan foto Loki dan Sylvie sedang bersama. Aku nggak melihat ini sebatas recap episode 3 ya, dan bukan hal yang tidak begitu penting. Tapi justru aku melihat bahwa TVA sudah sejauh itu mencari keberadaan Loki dan Sylvie, sampai mereka dapat jejak mereka secara detail. Ini mungkin ada hubungannya dengan kaburnya Loki sejak di Rosgard, dan akhirnya membuat TVA bertindak lebih cepat mengingat waktu sakral sudah hancur. Peristiwa Nexus pun terjadi lagi. Realitas pun hancur yang berdampak munculnya multiverse. Yang masih jadi pertanyaan, siapa sosok Sylvie ini sebenarnya? Kemudian sejauh apa sih TVA khususnya Timekeepers bertindak untuk memanipulasi orang-orang di dalamnya? Ketiga, sudah sejauh apa peristiwa Nexus yang sedang berjalan sejak Sylvie mengulah? By the way, kalau kawan-kawan punya teori, share aja di kolom komentar. Ingat ya, jangan pakai urat. Dikira lagi di ring tinju. Kalau kurang ditambahkan. Kalau salah dibenerin. Cipok juga nih. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.